mengundangkan para pengurus dari BUMDes se-Kabupaten Cilacap yang pada hari ini berkenan dan dapat hadir di acara kita. Nama kerennya adalah BDS, Business Development Service. Sebetulnya itu adalah salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka kami melakukan edukasi ke para wajib pajak ya di seluruh Indonesia saat ini terutama. Kemudian juga salah satu bentuk pelayanan kami. Jadi apa yang kami lakukan di BDS ini tidak hanya terkait sama sektor-sektor usaha misalnya kayak di UMKM, nggak hanya itu. Kami sebetulnya bermaksud supaya para wajib pajak itu, terutama untuk wajib pajak yang baru, gitu ya, yang baru melakukan usahanya, baru berkembang, itu mereka dapat termotivasi belajar dari sesama para pelaku usaha yang sudah lebih dahulu mulai dan lebih berhasil untuk sharing ilmunya. Sebetulnya tujuan utamanya itu. Jadi memang salah satu tugas kami di Direktorat Jenderal Pajak itu tidak hanya sekedar menarik uang pajak dari masyarakat, bukan itu. Uang pajak yang kami peroleh itu hanya sebagai dampak. Karena kalau tidak ada usahanya, apa yang mau dipajaki? Gitu kan? Para narasumber dan yang saya hormati dan saya banggakan semua pengurus BUMDes yang hadir pada hari ini. Kami mewakili Dismades karena Pak Kepala Dinas, Pak Bintang sedang pada acara lain yaitu di VP Wetan terkait edukasi stunting. Dan saya kira kita suasananya itu santai ya Pak ya. Karena memang kemasannya itu udah santai sekali nih. Beda kalau rapat di Dismades. Naik ke lantai 3 panas. Jadi belum mulai udah menggeh-menggeh ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih dari kantor Pajak Pratama ini mengundang kita di hotel yang terhitung baru sehingga suasananya menjadi dikemasnya memang santai. Sehingga saya di sanguni sambutan tidak akan saya baca karena menjadi terlalu resmi ya. Jadi sambutan itu 10 lembar, kalau dibaca semua akan bubar menghabiskan acara itu ya. Yang kedua, ucapan terima kasih dari Dismades kepada kantor pelayan pajak Pratama yang sudah menyelenggarakan bisnis developer service gitu ya. Nanti apa itu BDS? Karena saya juga baru mendengar ini. Yang sering saya dengar itu in your love business. Jadi kalau ini hal yang baru. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa ini adalah sosialisasi dan pembelajaran. Jadi yang semua apalagi BUMDes ya, kita yang di dinas saja merupakan hal-hal baru. Jadi jangan takut bahwa kemudian nanti yang terjadi di depan adalah isinya tagihan pajak, tidak ya. Jadi kalau tadi dijelaskan kalau tidak untuk ya pembayar pajak ya enggak. Jadi nanti mohon untuk disimak dengan sebaik-baiknya hak dan kewajiban bagi apa yang nanti kalau BUMDes berjalan, hak dan kewajibannya itu apa saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi memang yang hadir hari ini itu belum semua ya. Jadi yang sudah berbadan hukum itu 146 ya Mas Andi ya. Jadi ini memang prioritas yang diundang adalah yang sudah berbadan hukum. Perlu kita ketahui bersama bahwa BUMDes itu sedang merevitalisasi sesuai PP nomor 11 tahun 2021 bahwa semua BUMDes itu harus berbadan hukum Pak. Jadi ini memang akibat undang-undang
omnibus law ya. Jadi semua aturan-aturan di daerah itu dampaknya memang menjadi luar biasa. Tapi tujuannya adalah untuk ada kepastian hukum ya. Jadi nanti untuk usaha akan lebih bisa maju lagi. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala ini, embrionya BUMN yang di desa ya BUMDes itu. Jadi ya bangga dulu nggak apa-apa lah ya. Untungnya nanti semangat ya, semangat. Kita julukannya itu BUMN yang di desa itu kan sudah luar biasa. Pandangan kita BUMN kan Pertamina, ya, Telkom, ini Semen. dari di desa BUMDes susah maju. Jadi namanya itu juga harus berupa doa. Jadi jangan yang asal nama itu ya. Orang tua kita kan memberi nama kita adalah doa. Mudah-mudahan nama-nama BUMDes ini yang sedang didaftarkan itu merupakan harapan bagi kita semua. Jadi saya kira hal yang sangat baik karena ini baru pernah Pak ada forum seperti ini. Jadi sesuatu yang baru untuk kemajuan secara umum memang untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tapi kalau kemudian dalam perkembangannya itu bisa menyumbang pajak, itu berarti kontribusi terhadap pembangunan nasional. WP, wajib pajak, ya. Baik. Mau ini saya dulu ya. Saya akan berdua tadi disebut pakar. Pakar. Ya saya hanya mencoba sharing saja ya. Apa yang kami punya nanti saya yakin pada semua yang di lapangan di BUMDes ini jauh lebih punya pengalaman karena kami hanya dari atas lihatnya melihat potensi berkembang, potensi masalah, tapi jenengan semua yang melakukannya sehingga saya yakin punya pengalaman yang lebih dari kami. Ya, tadi disampaikan bahwa BUMDes merupakan satu badan usaha, ya, badan usaha milik desa. Kalau dulu merupakan badan usaha, tapi yang hari ini sesuai apa yang disampaikan itu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 mengamanatkan bahwa BUMDes itu sekarang sudah menjadi badan hukum. Ya. Nah, di sini kami akan coba menyanyikan materi kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMDes di Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu semua, ya, ini yang tadi. Salah satu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes pasal 72 ayat 3 tentang pembinaan dan pengembangan BUMDes. Ini dasarnya. Ya. Kita tidak lagi binwas pembimbingan dan pengawasan, bukan. Tugas kami lebih kepada pengembangan atau pembinaan terkait dengan BUMDes tersebut ya. Kita pembinaan. Ya. Junto peraturan Menteri Desa nomor 3 terkait dengan pendaftaran BUMDes, pendataan dan pemeringkatan. Nah, saya yakin panjenengan semua tadi saya katakan ini sudah punya badan hukum semua ya. Sudah ya. Nah, inilah menjadi dasar landasan kita untuk berusaha di dalam BUMDes itu menjalankan program BUMDes atau kegiatan-kegiatan BUMDes berdasarkan daripada ini pendataan atau sertifikat badan hukum tersebut. Nah, coba kita lihat ada berapa di Kabupaten Cilacap. Ini sampai dengan update sampai dengan 26 Oktober berarti kemarin ya, dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan desa yang ada di Kabupaten Cilacap sejumlah 269. Ini yang sudah berbadan hukum ada 145 BUMDes. 145 BUMDes. Sebenarnya yang sudah mendaftarkan badan hukum ada 5. Ya, ada 5. Artinya BUMDes yang 5 tersebut sudah mendaftarkan nama,
kemudian sudah diverifikasi, sudah mengupload hasil verifikasi dan tinggal menunggu Sertifikat. badan hukum, dikeluarkannya badan hukum. Jadi dari Kemendes kemudian masuk ke Menhumtam. Cimanggu sudah? Nah, ini nunggu. Yang 5 ini nunggu. Nah, kemudian yang perbaikan dokumen berbadan hukum ada 53. Jadi sudah diverifikasi, kemudian dikembalikan, dan kemudian ada perbaikan dokumen. Nah, ini sudah atau tinggal 58. Sedangkan nama terverifikasi 66 BUMDes. Ini yang masih agak jauh. Ya, yang terverifikasi jadi daftar nama dulu, karena daftar nama itu kemudian diverifikasi oleh Kementerian Desa apakah ada yang nama sama tidak. Usaha maju misalnya, BUMDes usaha maju. Usaha maju itu kemudian ada yang mengusulkan juga, ini nanti terverifikasi. Jadi untuk mengulang atau mengusulkan nama kembali. Ini berjumlah 66. Ya. Sehingga PR kita masih lumayan banyak. Ya. PR kita untuk bisa BUMDes Kabupaten Cilacap mempunyai badan hukum itu masih cukup lumayan. Ya. Dari 269 baru 145. Kami berharap bagi yang belum, ya menjadi tugas kami untuk terus mencoba membina. Ya. Pilihan yang tidak terjadi. Jadi gini, masih banyak BUMDes yang usahanya ya sederhana. Gitu misalnya, kalau saya punya keahlian ternak jangkrik, saya ternak jangkrik. Jangkrik bos. Nah, tapi ya jangan kemudian ketika saya diangkat sebagai direktur BUMDes, kemudian BUMDes unit usahanya ternak jangkrik. Karena apa? Kalau kita berbumdes, kalau kita mengembangkan usaha melalui BUMDes, pertama yang harus kita ingat bahwa panjenengan itu diminta oleh masyarakat desa panjenengan melalui Musdes tadi yang dijelaskan oleh Pak Andi untuk membantu men-trigger pengembangan ekonomi masyarakat. Maka berbumdes itu berarti harus berpikiran luas bahwa usahanya itu usaha yang luas, usaha yang besar. Gitu. Karena kalau misalnya ternak jangkrik, mohon maaf saya tidak bermaksud merendahkan ternak jangkrik. Kalau ternak jangkrik itu kan masih cukup ditangani oleh pribadi. Tapi kalau BUMDes itu berarti mengidealkan sebuah usaha yang membutuhkan modal besar, yang penanganan yang juga harus profesional. Nah, ini yang perlu saya ingatkan pertama. Jadi jangan berpikir kalau usaha BUMDes itu ala katakanmu apa jenenge ngene desa iki. Jangan berpikir seperti itu. Karena tadi ketika panjenengan sudah berbadan hukum, maka konsekuensi logisnya panjenengan itu sudah harus profesional. Ukuran profesional apa? Ukuran profesional misalnya di dalam pengelolaan keuangan berarti harus menggunakan standar akuntansi. Tidak ada lagi pencatatan keuangan yang asal-asalan. Semua harus terbaca. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Andi juga pendekatan regulasinya, bahwa ketika panjenengan mendaftarkan jangan proses pendaftarannya, oke dimulai dari pendaftaran tidak apa-apa, tapi bahwa panjenengan karena memang harus profesional sehingga pelaksanaan atau operasionalisasi BUMDes ini juga harus tercatat dengan baik. Maka setiap tahun BUMDes harus menyusun program kerja. Nah, saya ingin mengibaratkan begini, sama dengan Pemda atau Pemdes atau bahkan APBN, bahkan negara sekalipun, bahwa belanja negara, belanja daerah itu
yang harus sudah tercatat di dalam APBD, APBN. Sama BUMDes juga seperti itu. Yang perkenalkan, nama saya Dwi Rimbawati. Loh, cara mesem. Ya, saya dari BUMDes Mesem Melati. Oh, namanya Mesem. Iya. Syukur alhamdulillah. Mesem. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan rasa suka duka jadi pengelola BUMDes. Saya adalah pengelola BUMDes di BUMDes Mesem Melati sebagai ketua unit Simpim. Simpan pinjam. Di awal ini langsung cerita aja lah ya Pak. Iya lah ya. Langsung. Ya. Plus bela. Di awal pembentukan BUMDes Melati sebetulnya hanya dalam tempo 2 minggu Pak, karena desa Menganti mendapatkan pelimpahan satu lembaga keuangan yang waktu itu diawasi oleh OJK karena tidak bisa beralih pada hukum menjadi BPN, sehingga lembaga tersebut diserahkan ke desa Menganti untuk dikelola, dan otomatis lembaga keuangan tersebut harus berbadan hukum, setidaknya masuk ke dalam BUMDes, sehingga dari OJK mengejar untuk membuat BUMDes setidaknya ada unit marga. Akhirnya dibentuklah BUMDes Mesem Melati dengan 1 unit Simpim dan ditambah dengan unit niaga. Itu dikejar Pak, karena dari pengelolanya itu harus memberikan laporan sampai selesai turunnya penyerahan serah terima dari lembaga yang diawasi oleh OJK itu ke desa, dan terbentuklah BUMDes yang akhirnya kami mengadakan musdes itu dalam 2 minggu itu 2 kali musdes Pak, untuk menjadi BUMDes di 2019 Desember tanggal 26 Desember itu. Dan alhamdulillah di tahun 2020 saya tidak sengaja itu kami mendapatkan pengawasan dari pihak ketiga, yaitu LPDP Unsur yang tadinya untuk nelayan, tapi karena koperasi nelayan tidak menerima, sehingga dari kepala desa disarankan untuk ke BUMDes Mesem Melati. Alhamdulillah, memang yang tadinya kita nggak tahu apa-apa Pak, masalah administrasi keuangan yang namanya simpan pinjam harus jalan kayak apa, diapain kayak gitu ya Pak. Kami benar-benar nggak tahu itu. Dan untuk unit niaga di perdagangan kami mau ngapain, diapain kayak gitu. Tapi alhamdulillah di di 2020 kami mendapat pendampingan dan lembaga keuangan yang diserahkan kepada desa itu benar-benar dibantu dalam pengadministrasian, baik secara manual, dan di tahun kedua kami sudah diajarkan atau diberi bantuan dalam bentuk yang lebih bagus lagi. Akhirnya kami untuk yang unit Simpim sampai hari ini kami masih menjalankan server yang di online kan, dan benar-benar alhamdulillah dan berkembang Pak. Terima kasih. Di tahun pertama dan di tahun kedua kami sudah bisa memberikan ke desa itu. Alhamdulillah lumayan Pak. Lumayannya berapa? Sebutin aja. Di tahun pertama kami memberikan sekitaran 15 juta. Ya. Pajeke. Dan selisih, dan untuk pajak kami sudah bisa menyelesaikan. Itu urusannya bendahara sih Pak sebetulnya. Karena pelaporannya di setiap akhir tahun itu sudah menjadi urusannya bendahara. Saya hanya pengelola
melaporkan seluruh keuangannya. Dan untuk niaga, kami memang baru melayani untuk masyarakat terdekat dan beberapa instansi yang kebetulan mungkin instansi tersebut kalau untuk pembayarannya itu harus untuk toko atau satu lembaga kayak jual beli itu harus berbadan hukum ya Pak. Jadi itu mungkin keberuntungan dari kami juga, sehingga kami melayani beberapa kebutuhan dinas-dinas tersebut untuk keperluan ATK-nya dan keperluan beberapa kayak makan dan snacknya. Dan alhamdulillah kabar dari LPDP Unsut akan berlanjut untuk di tahun ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tapi yang jelas mohon kepada Dirjen Mades menyambungkan kami dengan Pemdes supaya menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.